Ketika umat manusia mencatat peristiwa banjir besar di masa-masa awal, mereka pun seakan bertanya dengan amarah, "Mengapa bisa begini? Apa salah manusia? Mengapa menurunkan bencana yang mematikan kepada umat manusia?" Namun Tuhan tidak akan pernah menjawab pertanyaan bodoh seperti itu. Tidak ada istilah benar atau salah di dunia. Jika menyalahkan Tuhan dengan perspektif moral manusia, justru itu akan semakin salah. Peradaban ribuan tahun pada akhirnya akan memberitahu umat manusia bahwa alam akan selalu menjadi Tuhannya umat manusia. Tentu saja, bagi manusia pertama yang mengalami pemusnahan memang sudah sewajarnya mencari keadilan. Karena itu ketika orang-orang mencatat peristiwa bencana yang dialami, mereka juga mencatat tentang sebab terjadinya bencana banjir. Secara intuisi kita diberitahu bahwa banjir maha dahsyat yang mematikan itu bukanlah bencana alam. Pasti ada semacam kekuatan alam di baliknya, sehingga pertama yang terlintas dalam benak orang-orang adalah Tuhan Sang Pencipta. Kita tinggalkan dulu topik ini, sebaliknya kita pahami dulu tentang istilah supernatural. Supernatural adalah kosakata filosofis yang sangat tua dan merupakan peyorasi, yakni unsur bahasa yang memberikan makna menghina, merendahkan dan sebagainya, yang digunakan untuk menyatakan penghinaan atau ketidaksukaan seorang pembicara. Sebenarnya sama sekali tidak ada istilah kata supernatural. Semua ini adalah ciptaan para filsuf. Selama itu terjadi dalam kenyataan atau selama itu terjadi dalam ruang dan waktu tertentu, itu termasuk dalam kategori alam. Tidak ada istilah fenomena supernatural. Selain itu, seberapa besar kekuatan alam ini? Apakah pengetahuan manusia sudah mencakup seluruh alam semesta? Misalnya kuasar, inti galaksi aktif yang sangat energetik dan sangat kuat yang pernah ditemukan ini jauh lebih kecil dari matahari, tetapi kecerahannya puluhan ribu atau ratusan ribu kali lipat dari matahari, dan kecepatan pergeseran merahnya mendekati kecepatan cahaya. Semua hukum fisika saat ini kehilangan fungsinya. Lalu menurut Anda apakah itu supernatural? Oleh karena itu, para tuan yang mahir menggunakan kata supernatural tetapi memiliki maksud lain itu, di mana dalam benak mereka yang disebut alam itu adalah pena sastra di dadanya. Segala sesuatu yang sementara belum mereka pahami selalu menggunakan istilah supernatural untuk menutupi ketidakpengetahuannya. Sama sekali tidak boleh diasumsikan bahwa semesta alam yang kita kenal itu adalah seluruh alam semesta. Oleh karena itu, saat ini istilah supernatural dapat sepenuhnya diganti dengan istilah lain, pengalaman super atau pengetahuan super. Misalnya ketika seekor burung bertemu atau melihat pesawat terbang di angkasa, si burung pun terkejut. Mengapa si besi sebesar itu bisa terbang cepat lagi disertai deru mesin yang keras? Si burung yang bingung lalu bertanya pada rekannya, dan rekannya berkata, "Yang kalian lihat itu adalah fenomena supernatural." Oleh karena itu, dengan memperkenalkan beberapa teori yang belum kita pahami sampai pada batas tertentu dan mengakui beberapa kekuatan yang berada di luar pengetahuan kita tapi bukan kekuatan semu, mungkin itu adalah langkah yang lebih bijaksana. Baiklah, mari kita kembali ke topik tentang banjir besar. Dalam semua catatan tentang banjir besar di dunia, hampir semuanya menggunakan dosa manusia terhadap Sang Pencipta sebagai penjelasan terjadinya banjir. Misalnya Alkitab Kejadian menyebutkan, ketika Tuhan melihat manusia-manusia yang penuh dosa di bumi, Dia pun menyesal menciptakan manusia di bumi. Tuhan pun berfirman, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Aku akan membanjiri bumi dan membinasakan semua makhluk berdaging dan darah di bumi, dan mereka semua akan mati." Singkatnya, sebab terjadinya banjir besar adalah karena dosa-dosa manusia. Jadi Tuhan mengirimkan air bah untuk menghukum umat manusia. Sementara itu, dalam legenda Fusi Tiongkok kuno, terjadinya banjir disebabkan oleh dosa ayah Fusi pada Lei Kung atau Dewa Petir, dan pada hakikatnya memang manusialah yang berdosa pada Tuhannya. Tentu saja, mitos dan legenda yang terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda tidak mungkin memiliki jawaban yang sama tentang penyebab banjir. Dalam mitologi Tiongkok,
Terdapat penjelasan lain terkait sebab terjadinya banjir besar. Konon katanya, dewa air Kungkung dan dewa api Cu Rong berperang karena memperebutkan kekuasaan. Dewa air Kungkung yang kalah tidak terima, lalu menabrak Gunung Pucou yang merupakan pilar penyangga langit dalam mitologi Tiongkok, mengakibatkan langit dan bumi terpisah sehingga terjadilah banjir besar. Sementara bangsa Yahudi memiliki juga pandangan yang berbeda tentang banjir. Mereka percaya bahwa Tuhan telah mengubah posisi dua konstelasi bintang yang menyebabkan banjir besar. Baik itu banjir akibat dari Sang Pencipta, perubahan posisi bintang, atau pemisahan langit dan bumi, semuanya merepresentatifkan tentang langit. Tampaknya terjadinya banjir ada hubungannya dengan langit. Ini juga merupakan materi yang sama dari mitologi banjir dunia. Hanya saja setiap suku bangsa di dunia menyampaikannya dengan cara yang tidak sama. Keinginan manusia mencari tahu sebab terjadinya banjir besar tidak dibatasi oleh mitos-mitos terkait di atas. Perkembangan sains dan teknologi telah memungkinkan manusia untuk keluar dari lingkaran yang digambarkan mitos, menerapkan teknologi yang berbeda dari aspek yang tidak sama, dan mengkaji kembali penyebab banjir yang erat kaitannya dengan nasib umat manusia. Sejauh ini, orang-orang telah mengemukakan 3 hipotesis tentang banjir besar, yaitu teori dampak eksternal, teori gunung berapi, dan teori perubahan atau pergerakan planet. Pada tahun 1608, pembuat kacamata asal Belanda, Hans Lippershey menemukan teleskop. Pada tahun 1609, Galileo membuat teleskop astronomi pertama di dunia. Ketika orang-orang mengarahkan teleskop astronomi ke bulan untuk pertama kalinya, mereka terkejut menemukan sejumlah besar kawah dari berbagai ukuran di bulan. Ada yang berdiameter puluhan kilometer hingga ratusan kilometer. Studi selanjutnya memberitahu orang-orang bahwa kawah-kawah itu adalah bekas hantaman meteorit raksasa yang menabrak permukaan bulan, yang disebut kawah tumbukan atau kawah tabrakan. Sejak itu, dampak hantaman meteorit meninggalkan kesan mendalam dalam benak orang-orang tentang ancaman bahayanya. Bisa dikata bumi cukup beruntung di alam semesta. Setidaknya selama lebih dari 6.000 tahun, belum pernah terkena dampak hantaman meteorit seberat jutaan ton. Meskipun meteorit kecil kerap jatuh dari angkasa, tetapi dampak kerusakan yang ditimbulkan relatif kecil. Dampak paling parah adalah peristiwa tabrakan meteorit di Provinsi Gansu, Tiongkok, yang terjadi pada 6 April 1490. Pada saat festival Qingming atau Changpeng Ziarah Kubur Tiongkok, sebuah meteorit kecil menghantam kerumunan orang-orang yang pergi ke makam leluhur. Menurut catatan sejarah setempat, insiden itu menewaskan puluhan ribu orang. Tetapi meteorit ini hanya dapat dipandang sebagai titik kecil di antara semua peristiwa astronomi. Pada tahun 1984, sebuah asteroid berderu melesat melewati bumi dari kejauhan 720.000 km, membuat terkejut para astronom di seluruh dunia. Para tamu benda langit tak diundang yang kerap menari-nari di angkasa menginspirasi para peneliti tentang bencana banjir masa silam, sehingga mengemukakan teori dampak eksternal. Menurut penelitian yang menganut pandangan ini, bahwa banjir prasejarah disebabkan oleh meteorit besar yang menghantam bumi. Memang cukup banyak ditemukan kawah raksasa di bumi, misalnya kawah tanah Welks di Antartika dengan diameter 240 km. Kawah di persimpangan Mongolia Dalam dan Hebei, Tiongkok dengan diameter 170 km. Kawah Popigai di Siberia, Rusia berdiameter lebih dari 100 km. Menurut laporan terkait, ilmuwan Amerika baru-baru ini menemukan sebuah kawah raksasa berdiameter 320 km di Republik Ceko. Dapat dikatakan sebagai kawah terbesar di antara kawah-kawah lainnya yang pernah ditemukan di dunia. Kawah-kawah di atas ini merupakan kawah tertua. Kawah termuda juga setidaknya berusia puluhan juta tahun, terlalu jauh dari periode waktu terjadinya banjir, sehingga tidak dapat dikaitkan sama sekali. Kawah tanah Welks di Antartika. Pada tahun 1969, ketika sekelompok ahli geologi dan geografi Amerika sedang mengadakan survei di daerah Alaska, mereka menemukan bentuk lahan bundar dengan diameter 240 km. Permukaannya menjorok ke bawah dengan titik terdalam mencapai 500 meter.
Dari hasil pengambilan sampel geologi dan uji laboratorium, batuan di daerah ini mengandung nikel dalam jumlah besar dan medan magnet setempat juga tidak normal. Ilmuwan menduga ini adalah sebuah kawah meteorit. Pada tahun 1972, satelit Landsat 1 AS mengirim kembali foto-foto daerah ini yang membenarkan dugaan adanya kawah terkait. Pada tahun 1976, aktivitas arkeologi di angkasa lainnya kembali mengkonfirmasi dugaan itu. Dari penentuan usia kawah diperkirakan sekitar 12.000 tahun sejarahnya yang sangat dekat dengan periode waktu terjadinya banjir. Oleh karena itu banyak orang menduga bahwa dampak meteorit inilah yang menyebabkan banjir prasejarah. Para ilmuwan dengan suara bulat memperkirakan bahwa meteorit yang jatuh di Alaska tersebut berdiameter sekitar 600 meter. Energi yang dilepaskan oleh dentumannya setara dengan energi miliaran ton bahan peledak TNT atau setara dengan meledakkan 1000 bom atom di waktu yang sama. Energi ini cukup untuk memicu pergeseran kerak bumi di astenosfer atau mempercepat laju kecepatan pergeseran. Pada saat yang sama, energi panas yang dilepaskan oleh dentuman itu melelehkan lapisan es seluas ribuan kilometer persegi sehingga lebih cepat mengakhiri glasiasi kuarter. Air es yang meleleh menyebabkan banjir seperti yang tercatat dalam sejarah. Namun penjelasan di atas terkesan dipaksakan karena terlalu banyak celah. Pertama, dampak meteorit semacam itu tidak mungkin menyebabkan perubahan besar pada kerak bumi. Kedua, pandangan tentang dampak hantaman meteorit yang menyebabkan berakhirnya glacier kuarter terlalu mengada-ngada. Tabrakan meteorit umumnya terjadi dalam sekejap dan energi panas yang dilepaskan juga berlangsung singkat dan kuat, sama sekali tidak akan melelehkan area glacier yang sangat luas. Pada saat yang sama, meskipun glacier yang dalam dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut secara signifikan, namun menurut ahli kelautan modern, proses ini berjalan lambat dan umumnya berlangsung selama ribuan tahun. Jadi tidak mungkin hantaman sekali itu menyebabkan kenaikan permukaan laut dalam skala luas. Sementara itu, menurut pandangan lainnya, meteorit besar menghantam lautan, menyebabkan tsunami dahsyat dan menenggelamkan daratan. Kita akui tidak tertutup adanya kemungkinan ini, dan kita juga bisa memahami bahwasanya memang sulit untuk menemukan bukti dari hipotesa ini. Tetapi kita juga perlu menegaskan bahwa hipotesis ini juga ada celahnya. Meteorit yang jatuh ke laut memang akan menyebabkan peristiwa banjir laut dalam kisaran tertentu, tetapi sama sekali tidak mungkin menyebabkan banjir laut secara global. Misalnya, seandainya sebuah meteorit raksasa jatuh ke Samudra Pasifik, itu dapat menyebabkan banjir di pantai Pasifik, tetapi tidak mungkin air laut melintasi benua Amerika dan menyebabkan banjir di pantai Atlantik. Selain itu, penjelasan ini juga tidak dapat menjelaskan mengapa banjir besar terjadi di wilayah utara Khatulistiwa. Seorang ilmuwan Prancis pernah menggambarkan banjir yang disebabkan oleh hantaman meteorit di lautan seperti ini. Ketika sebuah meteorit besar membombardir lautan, gelombang ombak besar setinggi ratusan meter bak sebuah puncak gunung dengan kekuatan maha dahsyat menyapu daratan dan menghancurkan semua makhluk hidup di sana. Gambarannya memang luar biasa, tapi sayangnya tidak sesuai fakta. Letusan gunung berapi selalu berperan penting dalam banyak bencana alam di muka bumi. Pada 79 sebelum Masehi, Gunung Vesuvius Italia tiba-tiba meletus dan sepenuhnya meluluh lantakan kota Romawi kuno Pompei dalam semalam. Semua penduduk yang masih terbuai dalam mimpi terkubur dalam abu vulkanik tebal. Lukisan cat minyak Destruction of Pompeii secara hidup menayangkan kembali tragedi yang dialami kota Pompei. Pemandangan mengerikan dari letusan gunung berapi dan energi ekstrim yang dilepaskan membuat orang-orang terbayang akan banjir besar dalam sejarah manusia di masa lalu, kemudian membentuk teori gunung berapi bahwa banjir disebabkan oleh letusan gunung berapi. Pada tahun 1956, ditemukan sebuah situs kota kuno yang diselimuti abu vulkanik setebal 30 meter di sebuah pulau kecil bernama Sierra di Kepulauan Santorini dekat Yunani. Pada tahun 1962, Amerika Serikat dan Yunani membentuk tim ekspedisi ilmiah bersama untuk menyelidiki pantai Kepulauan Santorini. Tim ekspedisi menemukan reruntuhan kota kuno.
Temuan situs ini sangat mirip dengan situs kota Pompei Romawi kuno yang terkubur oleh letusan gunung berapi pada tahun 79 sebelum Masehi. Berdasarkan bukti lainnya, ilmuwan pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa dahulu kala pernah terjadi letusan gunung berapi besar di wilayah ini yang disebut Gunung Berapi Santorini. Konon letusan Gunung Santorini mungkin merupakan letusan terbesar dalam sejarah bumi. Abu vulkaniknya menutupi seluruh kepulauan dan wilayah yang luas di sekitarnya dengan luas sekitar 200.000 km persegi. Kepulauan Santorini. Namun tidak ada gunung berapi seperti itu di Kepulauan Santorini, sehingga ilmuwan memperkirakan bahwa gunung berapi Santorini pada awalnya besar kemungkinan adalah sebuah pulau kecil, tetapi letusan yang kuat sepenuhnya menghabiskan material di bawah pulau. Ketika letusan berhenti, gunung berapi yang menjadi cangkang kosong terbenam sedalam 300 hingga 500 meter di bawah permukaan laut dan membentuk pusaran besar di kawah yang runtuh, menyebabkan tsunami yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ombak di tengah pusaran air yang menjulang setinggi 1 hingga 2 km itu kemudian pergi dengan kecepatan 320 km per jam. Gemuruh ombak bagian depan membentuk dinding air setinggi lebih dari 30 meter. Gelombang dahsyat dengan cepat menghancurkan pantai terdekat di Kreta dan menelan delta Nil di Afrika Utara dalam tempo 3 jam. Selanjutnya membanjiri pelabuhan kuno Ugarit Suriah sejauh 1000 km. Mereka percaya bahwa gunung berapi Santorini adalah biang keladi terjadinya banjir prasejarah. Kepulauan Santorini terletak di Laut Mediterania. Laut Mediterania adalah laut pedalaman yang dikelilingi oleh 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Meskipun gunung berapi Santorini pernah membentuk tsunami yang mengerikan, tapi tidak peduli seberapa tinggi ombaknya yang mengerikan, juga tidak akan melintasi benua Asia membanjiri hingga ke Tiongkok, apalagi melintasi seluruh Spanyol, melintasi Samudra Atlantik, membanjiri Peru dan Meksiko di benua Amerika. Selain itu, dari penentuan karbon 14, gunung berapi Santorini meletus sekitar 3.500 tahun yang lalu, hampir 10.000 tahun lebih lambat dari banjir yang terbukti secara geologis. Apalagi sekitar tahun 500 sebelum Masehi, peradaban manusia sudah cukup maju, mustahil tidak ada catatan yang jelas. Oleh karena itu, dapat diduga dengan pasti bahwa tsunami besar yang diakibatkan oleh letusan Gunung Santorini bukanlah banjir prasejarah yang menghancurkan umat manusia kala itu. Semakin dalam ditelusuri, semakin banyak orang merasa bahwa penyebab banjir prasejarah besar kemungkinan bukan berasal dari dalam perut bumi, baik itu gempa bumi, letusan gunung berapi, atau perubahan iklim ekstrim juga tidak mungkin menyebabkan banjir global, kecuali terjadi goncangan besar yang tak terbayangkan pada bumi dan kekuatan inersia yang sangat besar menyebabkan air laut menyerbu daratan. Tetapi jika memang demikian, manusia mungkin sudah tidak eksis lagi. Oleh karena itu, orang-orang secara bertahap menelusurinya di luar bumi untuk mencari tahu penyebab banjir besar masa silam, karena hanya interaksi antara bintang yang mampu memicu banjir besar. Dalam konteks ini, Immanuel Velikovsky mengusulkan teori Venus. Sejak tahun 1939, Immanuel Velikovsky mulai mempelajari sejarah kuno untuk menemukan fakta, mengkonfirmasi spekulasinya. Dia percaya bahwa proses sejarah kuno pernah dipengaruhi oleh serangkaian bencana kosmik. Dia meragukan teori Newton bahwa tata surya bergerak seakurat jam setelah terbentuk, dan dia juga tidak sependapat dengan teori evolusi Darwin. Melalui studi terperinci atas naskah-naskah sejarah kuno, mereka menyimpulkan bahwa tata surya pernah mengalami divergensi. Menurutnya, sekitar 4.000 tahun yang lalu, Jupiter raksasa tata surya dengan massa setara 320 massa bumi mengalami goncangan yang fatal, melemparkan sejumlah besar materi keluar angkasa. Materi-materi yang dilemparkan keluar angkasa ini melesat ke arah matahari, membentuk Venus dalam kondisi semula. Ketika Venus melintasi orbit bumi, di mana karena kedua planet itu terlalu dekat, menyebabkan ketidaksejajaran gravitasi, poros bumi mengalami pergeseran ekstrim. Gangguan energi yang sangat besar ini menyebabkan serangkaian perubahan besar pada kerak bumi yang menyebabkan terjadinya banjir.
Hipotesis Velikovsky ini hanya diakui segelintir ilmuwan. Mungkin pembentukan Venus memang seperti itu yang perlu dibuktikan oleh astronomi di masa depan. Kita hanya ingin menunjukkan secara hati-hati, hipotesis Velikovsky tentang pembentukan Venus yang menyebabkan banjir telah ditetapkan lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Ini tidak sesuai dengan bukti banjir yang ditemukan secara geologi. Semua penjelasan di atas tentang banjir tidak meyakinkan. Hal ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan modern telah menemui jalan buntu dalam masalah ini. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Kita tidak bisa menunggu orang-orang di masa mendatang mencetuskan hipotesis baru kepada kita. Ini tidak sejalan dengan semangat keingintahuan manusia. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan informasi yang ada untuk mencari tahu faktanya. Dalam hal sains modern tidak dapat memberikan bukti dan teori baru. Satu-satunya informasi paling langsung bagi umat manusia sekarang adalah mitos dan legenda yang tidak dianggap selama ini. Pada kenyataannya, dari masa sejak terbentuknya informasi ini adalah informasi paling awal pasca kejadian banjir. Orang dahulu tidak bermaksud menipu diri sendiri ketika menyusun teks mitologi ini, apalagi menipu generasi mendatang. Oleh karena itu, kita percaya bahwa meskipun ada mitos yang dibelokkan oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tidak sama, tetapi juga mengandung fakta yang tidak kita ketahui. Saat mempelajari mitologi Tiongkok kuno, kami menemukan bahwa catatan banjir dalam mitologi Tiongkok tidak sama dengan catatan rata-rata semua bangsa di dunia. Banjir besar tidak terjadi sendiri. Dari sisi narasi, fokus mitologi Tiongkok bukanlah menceritakan berbagai manifestasi dari setiap dewa, tetapi menceritakan suatu peristiwa yang lengkap. Bagi aktivitas para dewa hanya untuk menjelaskan berbagai faktor dari peristiwa terkait, ini sepenuhnya tidak sama dengan mitologi barat. Secara detailnya, pusat peristiwa yang digambarkan dalam mitologi Tiongkok berkisar pada hubungan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, konotasi mitologi Tiongkok dipandang jauh lebih melimpah daripada mitologi lain di dunia. Kemungkinan yang dicatat adalah peristiwa nyata dengan penekanan pada pemisahan langit dan bumi. Dan sebagaimana yang disebutkan di atas, yang disebut pemisahan langit dan bumi sebenarnya adalah pemisahan bulan dan bumi. Hubungan antara langit dan bumi yang dimaksud oleh orang dahulu kala mengacu pada hubungan antara bulan dan bumi. Mitologi Tiongkok berkembang dari perubahan hubungan ini, jadi proses perubahan ini juga sebagai intinya. Menempatkan terjadinya banjir besar ke dalam serangkaian peristiwa perubahan di bumi dan bulan dapat mengungkap banyak misteri tentang banjir besar secara sempurna. Misalnya mengapa banjir terjadi di daerah utara Khatulistiwa? Mengapa waktu banjir begitu singkat? Mengapa tidak ada catatan tentang banjir di belahan bumi selatan dan sebagainya? Pemisahan langit dan bumi, pemisahan bulan dan bumi adalah penyebab sebenarnya dari banjir besar. Ini adalah hipotesis dan sudut pandang kita. Sebelum menjelaskan bencana manusia ini, kita harus memahami dulu beberapa karakteristik banjir ini. Berdasarkan data yang ada, proses terjadinya banjir memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Banjir besar ini terutama terjadi di benua utara Khatulistiwa bumi. Bangsa-bangsa yang mencatat banjir tinggal di belahan bumi utara. Semakin ke selatan, ketinggian air semakin rendah, bahkan ada pasang surut laut di beberapa tempat. 2. Meski banjirnya dahsyat namun tidak berlangsung lama. Menurut Alkitab, banjir terus meningkat selama 40 hari. Gunung-gunung tinggi di dunia terendam. Airnya 15 hasta lebih tinggi dari gunung, dan gunung-gunung terendam. Setelah 40 hari banjir mulai surut. Pada hari ke-150, banjir telah surut sepenuhnya dan daratan pun mulai tampak. Epik Gilgamesh Babel adalah catatan paling lengkap tentang banjir besar di dunia. Konon epik ini ditulis berdasarkan pengalaman lisan Sinabis yang selamat dari banjir besar. Tercatat dalam puisi tersebut bahwa banjir terus meningkat selama 12 hari, kemudian mulai surut dan surut sepenuhnya pada hari ke-129. Sementara itu, dalam legenda banjir Tiongkok tidak ada catatan waktu spesifik, tetapi faktanya memang banjir surut dengan sangat cepat, membuat perahu yang ditumpangi ayah Fusi Maharaja suku Huaxia Tiongkok kuno tiba-tiba jatuh dari angkasa. Dari kutipan dokumen Tanah Liat Sumeria 3500 sebelum Masehi, ada sepenggal gambaran tentang banjir besar seperti ini.
Pada hari pertama, angin selatan bertiup dengan kecepatan yang mengerikan. Dari peta kita tahu daerah tempat tinggal orang Sumeria sekarang adalah Timur Tengah dan merupakan laut luas di sebelah selatan. Penggalan cerita ini seakan memberitahu kita bahwa banjir besar berasal dari laut di selatan. Ketika banjir, laut yang bergejolak menuju benua utara, gelombang setinggi ratusan meter tampak seperti dinding air, menekan udara, membentuk angin selatan yang mengerikan. Itulah sebabnya dalam catatan menyebutkan, angin selatan bertiup dengan kecepatan yang mengerikan. Lalu bagaimana terjadinya banjir itu? Menurut Observatorium Stratosfer NASA untuk Astronomi Inframerah SOFIA, bahwa jika sebuah asteroid diameternya 770 km, sekitar seperlimanya bulan melewati jarak 6 kali radius bumi 37.800 km, bumi akan mengalami turbulensi gelombang dengan kekuatan 10 kali lebih besar dari air pasang normal. Air laut akan terkonsentrasi ke arah di mana asteroid lewat. Berdasarkan semua analisis kami di atas, kami percaya bahwa banjir besar terjadi seperti ini. Ketika pesawat ruang angkasa bulan yang dihancurkan oleh perangkat anti-gravitasi perlahan-lahan berlalu dari arah barat laut sebelumnya arah utara, dan bulan yang memiliki gravitasi yang kuat, ditambah dengan gaya tarik kuat yang dihasilkan selama pemisahan, menyebabkan air laut di belahan bumi selatan mengalir deras menuju bagian utara bumi. Gelombang setinggi ratusan meter secara silih berganti bergemuruh menuju benua utara dengan laju kecepatan ratusan kilometer per jam, menelan dataran, menelan lembah, menelan semua makhluk hidup di tempat-tempat ini. Hanya dalam hitungan hari, laut di utara naik lebih dari 1.000 meter dan daratan menjadi sehamparan laut luas. Di tengah terjangan ombak yang menggelora, puncak beberapa gunung yang tinggi tampak mencuat di atas permukaan air, sekilas tampak seperti pulau kecil. Ketika pengaruh gravitasi bulan menjadi semakin kecil, bulan naik semakin tinggi, jarak dari bumi juga semakin jauh, dan dengan gaya inersia kuat yang dihasilkan ketika poros bumi bergerak ke posisinya saat ini, membuat air laut di utara perlahan-lahan surut ke tenggara mengikuti arah gaya inersia. Setelah serangkaian fluktuasi kecil, poros bumi tetap pada posisinya saat ini. Inilah sebabnya mengapa banjir besar datang sangat cepat dan surut juga begitu cepat. Demikianlah cerita tentang banjir besar prasejarah episode terakhir ini. Semua pandangan dalam jabaran video ini bersumber dari buku karya penulis terkenal Li Waitung yang berjudul Umat Manusia Pernah Dimusnahkan Transliterasi. Li Waitung 1966 adalah seorang ahli peradaban prasejarah, pakar studi makhluk luar angkasa, mendalami program studi Magister Ilmu Sejarah pada tahun 1996. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.